Sahabat dan keluarga ngobras, ngobrol asik santai. Tapi kali ini benar-benar santainya terlalu ke dalam supaya kita mengetahui bagaimana budaya bangsa Indonesia tidak hanya sekecil kuku, tapi semakin lebar dan orang lain bahkan ingin mempelajari budaya Indonesia, tepatnya budaya Jawa, malam satu suro. Nah, Kanjeng Pangeran Yoso Hadiningrat. Nah, kalau tadi bicara wejangan, jadi setiap suro itu diidentikan dengan wejangan karena kita mengikuti kehidupan baru di 1 Muharram, jadi tahun baru. Nah, ini harus ada wejangan sehingga ada yang namanya tirakatan, melek-melek, atau ya orang Jawa lebih senang melek-melek seperti itu. Ya. Jadi bulan suro itu digunakan oleh para sesepuh yang punya paguyuban kawruh kejawen maupun kawruh Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, kawruh Sastra Cethawadiningrating Sasmitaning Jagat. Itu biasanya semua memberi wejangan gurunya itu pada para siswanya maupun para sutrisnonya. Nah, wejangan itu dibagi 4 jurusan, yaitu pertama yaitu warigo. Warigo itu untuk menerangkan kawruh tentang mangsa kala, waktu dan saat. Itu warigo. Jadi saatnya apa, waktune apa, mangsa kalane apa, itu warigo. Misalnya untuk bercocok tanam dan sebagainya. Kemudian wejangan husada. Husada itu untuk kawruh ilmu pengobatan, tata cara pengobatan, dari pengobatan alternatif sampai ke pengobatan medis. Itu diterangkan kedua pakar dunia dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kemudian ketiga yaitu Kertabasa. Kertabasa itu menerangkan kawruh tentang ilmu, misalnya kanuragan, ilmu kasepuhan, ilmu kapujanggan, ilmu kasampurnan, atau ilmu yang lain, misalnya raja, terus sejarah, legenda, atau peninggalan situs-situs kerajaan masa lalu. Itu Kertabasa mengungkap, menyingkap situs-situs peninggalan kerajaan. Yang keempat yaitu wewatekan atau karakter. Ya. Yaitu mengajarkan cara, yaitu membaca sifat, membaca keadaan, lambang, cuaca alam, impian, dan ramalan maupun yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional. Itu pentingnya di bulan suro itu untuk memberi 4 wejangan. Jadi kalau yang di terakhir tadi ada ramalan, mungkin lebih perakiraan, ya kan? Perakiraan. Soalnya kadang-kadang kita bilang ramalan terlalu menyekutukan Tuhan, dianggapnya sudah mendahului, padahal ini memperkirakan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, kalau masalah ramalan dikatakan mensekutukan Tuhan itu melihatnya dari sundung paham yang salah. Nah, sahabat dan keluarga ngobras dimanapun saja berada, kita makan kadang-kadang tidak tahu arti yang dimakan. Beras asal usulnya dari mana, padi asal usulnya dari mana, siapa yang menanam, siapa yang nama si penanam itu sendiri. Tapi kali ini ada polowijo, yaitu beberapa tumbuh-tumbuhan yang memang bisa dikonsumsi oleh siapapun, seluruh makhluk alam raya ini. Yaitu kuwi wacanen, kuwi wacanen. Wacane apa? Iki singkong itu si engkong. Si mbahmu, mbah-mbahmu, eyang-eyangmu.
Jadi kalau uwi tadi bacalah, ya kan, untuk membaca. Yang itu tolong dibaca. Singkong ini menghormati kepada simbah atau eyangnya. Eyangnya. Yang menurunkan. Simbah ini, si engkong ini punya sejo agung, yaitu niat baik. Sejo agung, jagung. Jagung diibaratkan sejo agung. Sejo agung. Sejo agung. Yaitu niat baik. Niat yang baik. Niat baik si engkong mendoakan kacang kedelai, kacang tanah ini simbol generasi keturunannya. Jadi si engkong punya sejo agung mendoakan anak keturunannya. Pisang kepok kuning, kepoknya, kepusatnya. Siapa yang menjaga atau berwenang di kepoknya, di pusatnya? Yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menguasai tentang rezeki, derajat, pangkat, kekayaan, jodoh, dan yang lain-lain. Kepoknya saja, simbahnya berdoa untuk keturunannya. Maka di sini waloh, yaitu panguasane Gusti Allah, pasrah ke sana. Tapi usahanya yang 99%, yang 1% penentunya Gusti Allah. Jadi dalam kehidupan ini manusia itu berusaha, Tuhan yang menentukan, tapi orang lain, tetangga kiri kanan maupun orang jarak jauh isane mau ngomentari gitu loh. Ya. Pada Tuhan itu kepada umat manusia sedunia adil, yaitu diberi pandangan ke depan semua manusia. Tapi juga Tuhan memberi kebijaksanaan, yaitu diberi sudut pandang kiri, sudut pandang kanan. Maka kalau ada perbedaan, permasalahan, dari sudut pandang mana kita bicaranya? Sudut pandang kiri atau sudut pandang kanan atau pandangan ke depan. Maka tidak perlu diperdebatkan, karena sudut pandang kiri, sudut pandang kanan itu ibaratnya malaikat yang mengingatkan supaya pandangan kita tetap lurus. Kalau lurus mesti leres. Kanjeng Sinuwun, mungkin sekilas setelah Polowijo, ya kan, kacang-kacangan, ada jagung dan lain sebagainya. Kalau lebih bisa menyikapi dari buah. Nah, ini buah ini kan khas, ya kan, ada bengkoan, ada jeruk, kemudian ada belimbing, buah naga, mangga, pisang, ada anggur. Nah, nanas ini yang terkenal dengan lagunya kalau anak kecil dulu, pitik wale ini kan. Iya kan, sobo kebun. Nah, ternyata nanas. Nah, ada melon. Nah, maknanya Kanjeng Pangeran kira-kira. Jadi setelah panyunan atau sejo agungnya si engkong atau simbah-simbah kepada anak generasinya, yaitu memberi gambaran bahwa doa itu harus sampai kepada lahirnya bunga yang seperti di sebelah itu. Itu isinya bunga semua. Bunga itu akan menjadi buah ini. Jadi tahapannya ada, dari doa menjadi bunga menjadi buah. Untuk buah yang segini banyaknya ini, kalau dalam sastra Cethawadiningrat yang paling tinggi adalah ini maknanya. Karena apa? Ini buah sejuta mata. Artinya pandangannya lebih luas ini daripada buah-buah yang ini. Ini pandangan sejuta mata, ini ada matanya semua, banyak sekali. Dari seluruh penjuru ada. Matanya kan. Jadi ibaratnya ini adalah buah intelijen gitu. Iya, ini paling tinggi. Mata. Paling jenius karena apa? Punya sejuta mata. Bahasanya sejuta mata, karena dihitung satu buah dengan yang lain mesti berbeda, daripada saya lu ngitung biji mata nanasnya ini. Ya saya katakan buah sejuta mata.
Cuman Kanjeng Pangeran, ini kadang-kadang kalau orang mengupas nanas ini terus ada yang dicongkel-congkel, berarti matanya kan ini? Bukan, artinya sudut pandang mana yang dipakai. Ya, maka dikupas supaya sudut pandangnya nampak. Oh, dari sudut pandang ini, misalnya kalau dunia seperti di negara Indonesia masih ada pandangan sosial, politik, ekonomi, budaya, spiritual, dan sebagainya, ilmu teknologi dan sebagainya. Dari sudut pandang mana? Ini di sini ini, makanya buah ini paling tinggi karena wawasannya paling luas, mata pandangnya dari manapun ada. Berarti kalau ini gelar sudah profesor, doktor, honoris causa, ya kan, dokter Andes, belakangnya SH, MH, BPKB, ya setumpuk mungkin setumpuk gelar apapun di sini ada. Makanya di atasnya ini buah namanya mahkota. Jadi sudah pandangannya luas, wawasannya luas, bermahkota artinya berderajat tinggi. Ini maka tadi saya bilang dari 10 buah paling tinggi ini derajatnya karena ini punya mata pandang yang banyak. Di sini lainnya tuh biasa saja. Termasuk buah naga masih kalah ya kan? Wah, naga cuma simbol kekuatan. Tapi kekuatan kalau tidak terarah ya percuma. Ya kan? Apa gunanya ngumpulkan banyak orang, ngumpulkan banyak massa kalau tidak punya arah yang jelas? Betul. Hanya sekedar ngumpul hura-hura, akhirnya timbulnya anarkis, radikalis, karena tidak ada kejelasan maksud tujuannya apa, terus tahapannya apa untuk mencapainya. Kalau dibilang ini buah-buah ini punya aliran kalah menanas ya kan? Kalah, yang paling jelek sebetulnya ini. Kenapa? Padahal kan yang enak kan Jeng? Nah ini kan pengangguran. Oh. Ini kan pengangguran, itu paling tidak disenangi orang ini. Tapi kalau pengangguran memang ya depositonya banyak, ATM-nya banyak kan sama juga kan Jeng? Siapa mana yang ada punya ATM pengangguran? Mungkin ini ada peristiwa 19 COVID aja sudah orang mumet. Oh, berarti corona terilhami dengan buah anggur ini kan? Ini buah yang paling mengecewakan orang banyak ini. Yang bekerjanya bisa di PHK jadi pengangguran. Ya kan? Yang derajat paling tinggi adalah ini. Ini derajat paling tinggi. Pisang. Karena itu pisang raja. Raja itu derajat paling tinggi. Karena ini banyak berarti raja makin ngumpul semua raja-raja ini. Nah, raja-raja leluhur kita pada ngumpul malam hari ini di seluruh Nusantara dan khususnya di Pulau Jawa. Karena 500 tahun perjanjian para wali songo dengan penasihat agung yang Sabtu Palun Nayo Ginggong sudah selesai, sudah tuntas. Sekarang yang Sabtu Palno Nayo Ginggong sudah ada di Pulau Jawa. Maka saya sudah menyarankan pada semua, khususnya warga masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan di Nusantara, pandai-pandailah menjaga lidah sastranya kalau bertutur kata, dan pandai-pandailah mengatur rencana pikir rasa kemauan untuk melakukan suatu tindakan, entah itu perbuatan, entah itu pekerjaan. Harus hati-hati, eling lan waspada. Itu ini. Nah, saya terangkan tadi sudah dong belum? Ini dondong dari kata sudah dong belum, artinya sudah ngerti belum? Yang saya sampaikan mudah diterima, dimengerti atau belum? Dongnya kepiye? Itu loh ini. Dondong, dongnya kepiye? Jame jam piro kowe ngerti? Jambu itu jamu jam piro?
Sebab kabeh itu tadi di Warigo ada tadi mengenai saat, waktu, lan mangsa kala jam pira kowe. Walaupun jambu itu ada jambu air. Wah, itu jambu masalah jenisnya saja. Jenisnya kan. Jam kan juga ada. Iya. Jam siji apa jam pira ada jamnya itu. Jadi kalau ditanya jam berapa, tanya ke Dodong ya. Dong enggak? Wis dong burung, sing tak terangke wis dong durung gitu. Tapi kebanyakan orang itu cuma ini melu neng ngendi melu lah gitu. Jadi melon cuma melu saja. Ikut nih. Anut grubyuk gitu. Istilahnya melon itu anut grubyuk. Selak apa toh? Oh, salak. Ya. Nanti selak apa? Selak ke susu apa selak apa? Kata selak itu. Nanti selak apa? Selak itu bukan berarti mendahului ya, tidak ya? Selak apa? Selak apa? Kok kemrungsung selak apa? Ya. Kabeh itu disumanggakake, monggo. Disumanggakake. Monggo. Dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Terus ini sudah dibaca, yang belum dibaca apel. Dimanapun kalau orang terlibat sebuah organisasi atau kelompok atau institusi atau militer atau polisi atau dan sebagainya, mesti kelompok itu ono wajib apele. Ada kewajiban apel, termasuk orang beragama wajib apel, yaitu sholat. Itu kan wajib apel. Apel kepada Tuhan. Itu. Blimbing. Nah, ini blimbing lingir. Blimbing. Hati-hati, mek melaku ono lingire bisa keplepset tiba. Ini lingir itu simbol kalau dalam bahasa agama wat ogat akil siratal mustaqim. Ini hati-hati lewat jalan siratal mustaqim. Nek orang hati-hati kepleset tiba ke sini. Karena ini ngelingir, jalan sing ngelingir. Saya pernah lewat ini waktu saya ngelakoni tirakat ke puncak 17, yaitu tempatnya Begawan Nabi Yusuf. Di sana roh tahu. Wah, itu ada yang untuk dari sini ke tempatnya itu Nabi Yusuf, Begawan Nabi Yusuf itu melewati hanya jalan setapak gini. Jadi kalau tempuh orang dua nggak bisa, harus dilihat turun gitu atau dilangkah itu nggak mungkin, mesti kecebur jurang kiwa tengah. Wah, saya udah ngeri banget itu. Pernah saya jalan itu. Seperti ini, maka saya cerita itu hati-hati kiwa tengahnya jurang, jadi mlaku cuma setapak urut ini. Kalau ada sana berhenti dulu, jangan wah bahaya. Makna yang sudah tersirat di samping Kanjeng ada keris. Nah, yang selalu setiap malam suro siapapun yang punya selalu yang namanya dijamas atau disucikan, yang mempunyai arti dan makna menurut Kanjeng Pangeran Nabi Yusuf ini. Jadi keris wujud ini hanya wujud. Keris yang sesungguhnya tidak wujud. Tapi manusia kan butuh. Wah, kalau keris nggak ada wujudnya saya nggak percaya. Harus ada wujudnya. Nah, ini wujudnya keris. Tapi yang tidak wujud apa? Itu justru yang penting. Karena keris itu dari kata kineker sajroning aris. Kineker itu artinya konsentrasi penuh khusyuk. Kineker sajroning aris. Jadi konsentrasi penuh khusyuk sajroning aris. Aris itu artinya sepi, hening, sunyo ruri. Sehingga keris itu sebetulnya simbolnya orang bersemadi. Bersemedi. Ya, semedi.
Semedi itu dari kata semende mring yang widi. Itu keris yang sesungguhnya itu. Jadi cuman manusia butuh wujudnya. Wujudnya keris yang bagaimana? Nah, diwujudkan macam-macam, ada keris ini, ada lo ligan, lo telu, lo limo, lo pitu, lo songo, lo solas, lo telulas. Itu wujudnya saja. Tapi yang penting itu justru keris itu sendiri. Seperti Tuhan pun satu, tapi nama Allah ada 99. Ya tak? Nah itu kalau dibahas bisa 99 itu. Keris juga begitu, kalau dibahas wujudnya Allah macam-macam. Karena keris yang sesungguhnya dalam arti yang dianggap dijadikan pusaka itu benar-benar keris yang dibuat dengan tata cara kineker sakjroning aris. Artinya si empu pembuat keris itu memohon pada Tuhan bahwa keris yang saya ciptakan itu nanti kegunaannya untuk apa dan untuk siapa. Maka keris itu ada yang tataran yang cara menggunakannya. Seperti misalnya keris kebulajer, yaitu untuk petani. Jadi makna dari keris yang penting itu yang perlu ditanamkan kepada orang, sehingga jangan mudah menuduh yang tidak karena memang tidak tahu, sehingga seperti orang buta meraba-raba apa yang dipegang dianggap benar karena memang buta, tidak melihat, cuma berdasarkan pegangan yang diraba karena nggak melihat, nggak menyaksikan, sehingga itu yang dianggap benar. Gitu. Semakin asik pembicaraan kita ngobrol asik santai, tapi kali ini kita akan menuju ke episode-episode berikutnya dan tetap bertahan di channel Ngobras, ngobrol asik. Sampai jumpa dan Rahayu. Selamat tahun Suro, selamat tahun baru Jawa, selamat tahun baru Muharram. Rahayu. Matur nuwun, alhamdulillah.